kita lihat Minggu Ortodoksi. Mengapa ikon sudah ya? Nah, misalnya di sini, klik di sini, di Minggu ikon atau Minggu Ortodoksi. Ini kalian udah bisa baca ya. Terus itu sama dengan minggu pertama Prapaskah Agung. Ada yang kemarin bingung, kok nggak ada di Inspirasi 8 ya. Nah, itu ada di minggu pertama namanya. Inspirasi Kalbu. Mana tadi ya? Yang saya kasih kalian 8 ya. Oke, ini minggu pertama Prapaskah Agung, ini tentang iman. Ya. Ini jadi homework kan, PR-nya kan. Apa yang kalian tahu? Misalnya dari Palamas ini. Ini ada, nah saya bagi tentang, nah hari Minggu itu kita peringati juga ini ya, 40 Marti Curtus dari Sebaste, ya, 40 Marti Curtus dari Sebaste, terus bacaannya adalah 1 Yohanes ya, Yohanes 1 sama Ibrani itu ya. Yohanes 1-nya mana itu? Di hari Minggu itu ya ini Ibrani 11:23 dan bacaannya itu tanggal berapa itu kemarin? 8 ya. Saturday. Oh, 9. Nah, kita baca Yohanes 1 ayat 43. Ya kan? Sampai ayat 51. Ini nggak salah sudah saya kasih ya. Tapi ayat 43 ya. Nah, ini dia. Oke, di hari Minggu nih ya. Yohanes 1, 43. Ini kita mau baca. Terus, tapi sebelumnya, Minggu Ikon itu apa tuh? Tadi ada yang jawab. Minggu Ikon memperingati tentang ikon. Kenapa ikon? Nanti kalian bisa baca di sini ya. Adopsinya ini saya hapus. Ini ya. Ini hapus saja. Ini. Nah, ini Yohanes 1:43. Terus kita juga baca Ibrani ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, tapi saya bahas di sini Ibrani 11 ayat 23. Sebetulnya lanjutannya juga ya. Nih. Ibrani 11 ayat 23. Sudah ada. Ini matiin aja. Oke, ini Minggu Ortodoksi. Oke, Minggu Ortodoksi tadi itu apa? Nih, coba baca ini. Dari Alexander Smeman ya. Ini ya. Minggu Ortodoksi. Itu apa? Sangat tono. Tidak para berpuasa kemudian dimunculkan. Tapi bagaimana dengan masa kini? Teman-teman terkasih, jika kejayaan ortodoksi hanya milik masa lalu, jika tidak ada lagi yang dapat kita lakukan selain memperingati, mengulang-ulang betapa agungnya masa lalu, maka ortodoksi telah mati. Tapi kita berada di sini malam ini untuk menyaksikan fakta bahwa ortodoksi tidak hanya tidak mati, tetapi juga bahwa ortodoksi sekali lagi dan selamanya merayakan kemenangan sendiri, kemenangan ortodoksi. Kita tidak harus memerangi bidat di antara kita sendiri, tetapi kita memiliki hal-hal lain yang sekali lagi menantang iman ortodoks kita. Iya. Hari ini berkumpul di sini bersama-sama umat ortodoks dari berbagai latar belakang negara. Kita memproklamirkan dan memuliakan pertama-tama persatuan kita dalam ortodoksi.
Inilah kemenangan ortodoksi di masa kini. Ini adalah peristiwa yang paling indah, bahwa kita semua dengan segala perbedaan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, dapat berkumpul bersama dan mengatakan bahwa kita adalah bagian dari iman ortodoks, bahwa kita adalah satu di dalam Kristus dan di dalam ortodoksi. Kita hidup sangat jauh dari pusat-pusat tradisional ortodoks. Kita menyebut diri kita ortodoks timur, namun kita berada di sini di barat. Begitu jauh dari kota-kota yang agung yang menjadi pusat-pusat iman ortodoks selama berabad-abad: Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, Yerusalem, dan Moskow. Betapa jauhnya kota-kota itu, namun tidakkah kita merasa bahwa sesuatu keajaiban telah terjadi, bahwa Allah telah mengutus kita ke sini jauh ke barat? Bukan hanya untuk menetap di sini, untuk meningkatkan pendapatan kita, untuk membangun sebuah komunitas. Ia juga telah mengutus kita sebagai rasul-rasul ortodoksi, sehingga iman ini yang secara historis terbatas di timur, sekarang menjadi sebuah iman yang benar-benar dan sepenuhnya unik. Iya, terus? Ini adalah momen yang mendebarkan dalam sejarah ortodoksi. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk berada di sini malam ini dan memahami, menyadari, memiliki visi tentang apa yang terjadi. Orang-orang menyeberangi lautan datang ke sini tidak terlalu memikirkan tentang iman mereka, melainkan tentang diri mereka sendiri, tentang kehidupan mereka, tentang masa depan mereka. Mereka biasanya adalah orang-orang miskin, mereka memiliki kehidupan yang sulit, dan mereka membangun gereja-gereja ortodoks kecil di mana-mana di Amerika, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri mereka sendiri, hanya untuk mengenang rumah mereka, untuk mengabadikan tradisi mereka. Mereka tidak memikirkan masa depan. Namun inilah yang terjadi. Gereja ortodoks diutus ke sini melalui dan bersama orang-orang miskin itu. Kebenaran itu sendiri, kepenuhan iman apostolik, semua ini datang ke sini, dan disinilah kita sekarang memenuhi aula ini dan mewartakan iman apostolik ini. Dan disinilah kita sekarang memenuhi aula itu. Iman yang telah memperkuat alam semesta. Dan ini membawa kita kepada peristiwa yang masih akan terjadi di masa depan. Ya, terus? Jika hari ini kita hanya dapat mewartakan, jika kita hanya dapat berdoa untuk kemenangan ortodoksi yang akan datang di negeri ini dan di dunia, iman ortodoks kita memaksa kita untuk percaya bahwa Tuhan itu bukan karena kebetulan, tetapi karena penyelenggaraan ilahi, bahwa iman ortodoks saat ini telah mencapai semua negara, semua kota, semua benua di alam semesta. Setelah kelemahan bersejarah, agama kita setelah penganiayaan oleh kekaisaran Romawi, oleh Turki, oleh para ateis yang tidak bertuhan, setelah semua masalah yang harus kita lalui, hari ini kita yang baru dimulai. Sesuatu yang baru akan terjadi. Dan masa depan ortodoksi inilah yang harus kita rayakan ini. Kita sudah dapat memiliki sebuah visi tentang masa depan itu ketika di barat sebuah gereja ortodoks Amerika yang kuat muncul. Kita dapat melihat bagaimana iman ini yang untuk waktu yang lama merupakan iman yang asing di sini akan menjadi benar-benar dan sepenuhnya universal, dalam arti bahwa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan semua orang dan juga semua pertanyaan mereka. Karena jika kita percaya bahwa kata itu ortodoksi, iman yang benar, jika sejenak kita mencoba untuk memahami apa artinya kekristenan yang benar, yang utuh, seperti yang telah diwartakan oleh Kristus dan para muridnya, jika gereja kita telah melestarikan untuk segala zaman pesan para rasul, para bapa, dan para kudus dalam bentuk yang paling murni, maka sahabat-sahabat terkasih, disinilah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah serta penderitaan-penderitaan dunia kita. Ya, jadi perjalanan misalnya di timur itu mengalami banyak sekali tantangan ya, dari pemerintah, dari penganiayaan, dari ateis dan sebagainya. Jadi ada saat itu Minggu Ortodoks itu adalah minggu kemenangan bagi kaum Ortodoks. Ya, jadi bukan hanya minggu ikon, tapi juga ini kemenangan iman dari berbagai macam tantangan yang sangat berat. Ya, nah ini yang dikatakan oleh Smeman. Coba baca lagi. Masa lalu, masa kini, masa depan, pada awal satu orang yang ketepian di kayu salib kalau ya, jika pada saat itu kita berada di sana dengan segala perhitungan manusiawi kita mungkin akan berkata itulah akhirnya. Kita tidak ada lagi yang akan terjadi, tidak ada lagi yang akan terjadi. 12 orang itu meninggalkan dia.
Tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa diharapkan. Di dunia berada dalam kegelapan, semuanya tampak selesai. Dan engkau tahu apa yang terjadi 3 hari kemudian. 3 hari kemudian dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan hati mereka menyala-nyala di dalam diri mereka karena mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Dan sejak saat itu di setiap generasi ada orang-orang dengan hati yang menyala-nyala, orang-orang yang merasa bahwa menangan Kristus ini harus dibawa lagi dan lagi ke dalam dunia ini untuk diberitakan untuk kemenangan, untuk memenangkan jiwa-jiwa manusia yang baru dan menjadi kekuatan yang mengubahkan dalam sejarah. Iya. Terus Hari ini tanggung jawab ini menjadi milik kita. Kita merasa bahwa kita lemah. Kita merasa bahwa kita terbatas. Kita terpecah belah. Kita masih terbagi dalam begitu banyak kelompok. Kita memiliki begitu banyak rintangan yang harus diatasi. Namun hari ini pada Minggu Ortodoksi kita memejamkan mata sejenak dan bersukacita atas persatuan yang telah ada di sini. Para imam dari berbagai gereja nasional yang doa bersama, orang dari berbagai latar belakang yang bersatu dalam doa untuk kemenangan Ortodoksi. Kita sudah berada dalam kemenangan dan semoga Tuhan membantu kita untuk menjaga kemenangan itu di dalam hati kita sehingga kita tidak pernah putus asa dalam peristiwa masa depan dalam sejarah Ortodoksi ketika Ortodoksi akan menjadi kemenangan yang secara kekal mengatasi semua rintangan karena kemenangan itu adalah kemenangan Kristus sendiri. iya. Terus Ketika kita mendekati saat-saat terpenting dalam Ekaristi, iman berkata, marilah kita saling mengasihi supaya dengan sehati kita mengaku apakah kondisi kemenangan Ortodoksi yang sesungguhnya, apakah jalan yang menuntun kepada kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang final, kemenangan yang hakiki dari iman kita. Jawabannya berasal dari Injil. Jawabannya datang dari Kristus sendiri dan dari seluruh tradisi Ortodoksi. Jawabannya adalah cinta. Marilah kita saling mengasihi agar dengan sehati kita dapat mengakui iman kita, ortodoksi kita. Marilah kita mulai sekarang merasa bertanggung jawab satu sama lain. Marilah kita memahami bahwa meskipun kita terbagi dalam paroki-paroki kecil, dalam keuskupan kecil, pertama-tama kita adalah milik satu sama lain. Kita adalah milik bersama, milik Kristus, milik tubuhnya, milik gereja. Marilah kita merasa bertanggung jawab satu sama lain dan marilah kita saling mengasihi. Marilah kita menempatkan di atas segala-galanya kepentingan ortodoksi di negara ini. Marilah kita pahami bahwa setiap langsung aja ini pada akhir abad pertama ketika gereja masih merupakan sebuah kelompok yang sangat kecil, ini dia. Kecil di dalam sebuah masyarakat yang jelas. Jadi dia jelasin konteks gerejanya di Amerika yang kecil ya. Sekarang kita lihat ke sini. Pada akhir abad pertama, ketika gereja masih merupakan sebuah kelompok yang sangat kecil, sebuah minoritas yang sangat kecil di dalam sebuah masyarakat yang jelas-jelas anti-Kristen. Ketika penganiayaan mulai terjadi, Rasul Yohanes, murid Kristus yang terkasih, menulis kata-kata ini. Dan inilah kemenangan itu, iman kita, inilah kemenangan itu. Nah, jadi Minggu Ortodoks itu memperingati kemenangan iman kita. Nah itu ya. Terus tidak ada kemenangan pada waktu itu, namun dia tahu bahwa di dalam imannya dia memiliki kemenangan yang dapat diterapkan kepada kita saat ini. Sama seperti kayak zaman para rasul itu, gerejanya masih kelompok yang sangat kecil di tengah penganiayaan, tetapi ada kemenangan iman. Terus kita memiliki janji Kristus bahwa gerbang-gerbang neraka tidak akan pernah menang melawan gereja. Kita memiliki janji Kristus bahwa jika kita memiliki iman, segala sesuatu menjadi mungkin. Kita memiliki janji Roh Kudus bahwa Dia akan memenuhi segala sesuatu yang lemah, bahwa Dia akan menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, kita memiliki semua kebangkitan, kita memiliki semua. Terus, oleh karena itu kemenangan adalah milik kita. Ini bukanlah kemenangan manusiawi yang dapat didefinisikan dalam bentuk uang, kesuksesan manusia, pencapaian manusia. Apa yang kita khotbahkan malam ini, apa yang kita beritakan malam ini, apa yang kita doakan malam ini adalah kemenangan Kristus di dalam diri saya dan di dalam diri. Iya, coba ini. Hari ini adalah kemenangan ortodoksi dan sebuah penyajian pujian yang dinyanyikan hari ini menyatakan dengan hikmat dan sederhana. Inilah iman rasuli, inilah iman ortodoks, inilah iman para bapak, inilah iman yang menjadi fondasi dunia. Saudara-saudariku yang kekasih, ini juga adalah iman kita sendiri. Kita adalah orang-orang pilihan.
kita berpikir. Kita adalah sebagian orang yang berbahagia yang dapat berkata tentang iman kita apostolik universal, iman para bapak gereja, ortodoksi kebenaran. Dengan memiliki harta yang luar biasa ini, marilah kita melestarikannya, marilah kita menjaganya, dan marilah kita menggunakannya sedemikian rupa sehingga harta ini menjadi kemenangan Kristus di dalam diri kita dan di dalam gerejanya. Amin. Iya. Jadi Minggu Ortodoks ini adalah kemenangan iman atas segala penganiayaan. Ya. Nah, di sini dikatakan inilah kemenangan ortodoksi. Nah, sebuah kemenangan. Tapi bukan hanya itu, minggu pertama Prapaskah itu juga memperingati tentang ikon. Ya, ikon itu memperingati tentang inkarnasi. Ya, Yesus mengambil rupa daging, rupa manusia sehingga bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, ini nanti kalian bisa baca di sini. Ini ya. Jadi kenapa Minggu Ikon atau Minggu Ortodoksi? Oke, coba baca nih ya. Gantian, Safat. Kata ikon, Kata ikon berasal dari bahasa Yunani, ikon. Jerman says menggunakan kata ini sebagai nama dan Paulus berbicara tentang Kristus sebagai Allah. Itulah ungkapan dalam bahasa Yunani. Kristus adalah ikon Allah. Nah, jadi kita memperingati ini. Minggu kemenangan ikon. Karena pada zaman itu gereja-gereja dilarang menyembah ikon atau menghormati ikon. Banyak yang dibunuh, dibakar dan sebagainya, ya, mengalami siksaan. Tapi tetap menang. Nah, itu kemenangan itulah diperingati sebagai Minggu Ortodoksi. Sebab apa? Kristus itu adalah ikon Allah. Dia Allah yang jadi manusia sehingga dia bisa digambar. Ya, dan juga dalam Kolose dan Filipi dia katakan dia adalah gambar Allah, dia adalah rupa Allah. Nah, maka Kristus adalah ikon atau gambar. Coba baca lagi. Kristus yang baru ditulis atau ikon itu dalam Tuhan. Iya, jadi mau lihat apa Allah itu seperti apa, lihatlah Kristus atau ikon itu. Terus Ibarat seni keagamaan di jendela gereja atau timur jendela dinyatakan polos dan dindingnya ditutupi dengan seni keagamaan. Tujuan ikon adalah yang pertama untuk menciptakan penghormatan dalam banyak, untuk mengajar mereka yang tidak dapat baca, untuk melayani dalam hal hubungan yang eksistensial antara penyembahan dan Allah. Iya. Mengapa ikon? Orang Ibrani memiliki ikon-ikon dalam wujud kata tertulis. Mereka sangat menentang gambar apapun, namun tidak pernah menyadari bahwa kombinasi huruf yang menyampaikan makna sama seperti ikon dari bentuk penggambaran lainnya. Untuk mengajari bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Mesir, Latin, gereja dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengungkapkan kepada mereka gagasan tentang Kristus yang digambarkan secara visual. Kristus sudah diwujudkan dalam Natal dan himne tertulis. Sekarang dia diwujudkan dalam bentuk gambar atau ikon untuk menarik perhatian panca indera kita yang mata. Iya. Oke. Nah, ini sejarahnya ya tentang kemenangan ortodoksi ini. Ikonoklas. Baca lagi. Ikonoklas. Yang gereja menetapkan hari Minggu Prapaskah pertama sebagai hari Minggu ortodoksi. Ini menandai hari ini adalah hari ikon. Ini menandai hari di mana penggunaan ikon dipulihkan kembali setelah masa penentangan atau penolakan. Iya. Ini memperingati kemenangan gereja ortodoks melawan ikonoklas yang tujuannya adalah untuk menghapus secara paksa semua ikon dari gereja dan meluncurkan mereka karena dianggap oleh penyembahan. Iya, ikonoklas itu menentang ya penyembahan ikon. Jadi kalau gereja itu ada ikon-ikon itu harus dibakar. Nah, jadi pada saat itu banyak gereja yang mengalami penganiayaan. Ya. Dan Kaisar Romawi itu juga mendukung ikonoklas ini. Oke, coba baca lagi.
Karena ikon tersebut adalah salah satu fitur paling khas dari ortodoksi yang akan mempertimbangkan secara sifat apa yang dikatakannya. Maka itu digunakan nilai praktisnya serta signifikasi doktrinalnya. Iya. Kenapa ikon? Ya, coba pertama. Pertama, mari kita mempertimbangkan berawal Kristen Ortodoks tidak menyebut ikon, mereka hanya menghormati atau memuliakan ikon sebagai simbol. Leontius dari Neapolis menulis pada abad ke-7, kami tidak membuat penghormatan kepada kayu, tapi kami menghormati dan membuat penghormatan kepadanya yang disalibkan di kayu salib. Jika dua balok salib disatukan, saya mengagumi sosok itu karena Kristus yang di kayu salib disalibkan. Tapi jika balok-balok itu dipisahkan, saya membuangnya dan membakarnya. Iya. Terus? Maka Allah bisa dilihat ikonoklas atau mereka yang berusaha untuk menghapus semua ikon dari gereja berpendapat bahwa Allah tidak dapat dilukis karena ia kekal dan tidak terlihat. Nah, itu. Pandangan mereka nggak boleh melukis Allah apalagi ya. Nah, Allah itu nggak bisa dilihat. Terus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 41 ayat 11. Tapi ortodoksi berpendapat bahwa Allah dapat dilukis karena dia menjadi manusia. Nah, itu dia. Jadi ini memperingati tentang inkarnasi sebetulnya. Kristus jadi Allah, Kristus jadi manusia, Allah jadi manusia, sehingga manusia itu kan bisa didengar, dilihat, dirasakan, ya kan, digambar. Nah, itulah ada ikon, misalnya ada ikon Kristus seperti ini. Pernah lihat ya, misalnya kamu search saja di ikon Christ. Nah, ini ya, ortodoks misalnya. Ini banyak. Nah, ini bisa digambarkan. Nah, ini yang ditentang oleh ikonoklasme. Ini semua pada dibakar, gereja dianiaya. Ya, nah minggu pertama Prapaskah itu memperingati kemenangan. Oke. Coba baca lagi. Dalam perjanjian lama, citra pun dari makhluk jadi gambar berburu sebuah berhala karena tidak ada gambar Allah yang dapat eksis. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tapi ini berubah saat Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Karena hal ini sekarang dalam perjanjian lama kita melihat Allah itu dalam bentuk tulisan. Ya kan? Tulisan itu sebetulnya apa? Gambar juga. Ya kan? Tulisan itu gambar. A, ini bentuknya. B, seperti ini. Itu gambar. Nah, dalam perjanjian lama gambarnya dalam bentuk tulisan. Sekarang perjanjian baru gambarnya sudah jadi manusia. Oke, baca lagi. hal ini sekarang dia telah menjadi manusia. Dengan kata lain, mereka menyangkal dasar keselamatan kita. Allah menjadi manusia di dalam Kristus. Jadi apa yang kita benar-benar peringati pada hari Minggu Prapaskah pertama di gereja Ortodoks bukanlah kontroversi tentang seni keagamaan, tapi tentang inkarnasi Kristus dalam dan keselamatan manusia. Iya, itu dia. Dia ada Minggu Kemenangan Iman, tapi ini juga tentang kemenangan ikon, karena kita mempertahankan doktrin inkarnasi. Allah jadi manusia, sehingga dia punya gambar, dan itu bisa kita lihat dalam gambarnya. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini ada gambar-gambar Kristus yang banyak. Oke, nah kalau Pantokrator itu seperti ini. Nah, Yesus sebagai Maha Kuasa, ya. Di kalau versi ini di monasteri di Gunung Sinai, The Catherine Monastery, ini ada ikon Pantokrator itu seperti ini. Ini namanya ikon Pantokrator. Ya, nanti kalian cari di blog ini ikon Pantokrator itu maksudnya apa. Misalnya dia jarinya seperti ini ya. Kita melihat jarinya seperti ini. Ada dia memegang cup.
Ini ikon Pantokrator yang di Saint Catherine Monastery ya. Monastrinya seperti itu. Masih ada sampai sekarang. Di situ ada Saint Ekaterina, John Climacus. Nah, di situ. Ya. Maka dinamakan Saint Catherine ya. Catherine itu Ekaterina. Saint Catherine itu udah pernah baca ceritanya ya. Saint Catherine, nah, ini versi Katolik ya. Nih, Saint Catherine, kamu lihat bagaimana dia mengalami penganiayaan. Ya. Nah, ini ada gambar roda. Ini dia disiksa dengan roda ini sebetulnya. Ya. Nah, ini ikon namanya, menggambarkan orang kudus juga termasuk Kristus ya, yang pernah hidup menjadi manusia. Lalu ini dituliskan dalam warna. Ya, seperti Kristus yang adalah gambar Allah, dan kita dicipta menurut gambar Allah, maka kita juga adalah gambar-gambar Allah, fotokopinya Allah. Kita bisa digambar. Inilah ikon-ikon ini mengajarkan teologi kepada kita. Ada maknanya ini semua. Ya. Jadi kalau kamu baca misalnya ini ya, tentang ikon, pengertian ikon, ada di inspirasi kok ya. Nah, ikon Pantokrator. Ini ya, the Pantokrator icon. Oke, nah ini kan. Nah, ini ada artinya ini. Menunjukkan ikon ini maha kuasa. Ya, nah ini mengajar kita teologi dalam warna namanya. Oke, coba baca lagi. Sampai mana tadi? Ya, nih. Yohanes dari Damaskus mengungkapkan hal ini dengan baik saya menulis dahulu Allah tidak pernah digambarkan, tapi sekarang jika Allah terlihat pakaian dalam daging dan bercakap-cakap dengan manusia, saya buat gambar Allah. Allah yang dapat saya lihat. Nah, itu dia. Terus? Saya tidak menyembah materi, saya menyembah Allah materi yang menjadi materi saya. Menyelesaikan keselamatan saya melalui Iya. Ini ya, nanti kita baca di bukunya ini ada tentang ikon itu di buku keempat ya. Nih. Nah, ini kita akan bahas keempat tentang ikon. Coba ya. Nih, baca. 19. Tapi karena ada orang yang mencari-cari kesalahan kita, karena kita menyembah dan menghormati ikon juru selamat kita dan ikon Bunda Maria dan juga ikon-ikon orang-orang kudus dan hamba-hamba Kristus lainnya. Taklah mereka ingat bahwa panjangnya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, itu dia kan. Jadi kenapa alergi dengan gambar? Karena pada dasarnya manusia itu dicipta menurut gambarnya. Gambarnya itu siapa? Kristus. Menurut Kristus. Ya, terus? Jadi menunjukkan kesalahan kepada sesama manusia, bukan karena kita menciptakan gambar dari. Nah, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lagi? Karena seperti yang dikatakan oleh Saint Basilius, orang yang sangat berpengalaman dalam ini, penghormatan yang diberikan kepada gambar itu diberikan kepada prototipenya. Ya, prototipenya siapa? Kristus. Prototipe kita. Ya. Gambar aslinya di situ. Kita akan fotokopiannya. Oke? Terus?
sampai yang oleh maka umat Muslim menghormati rumah suci yang merupakan gambar dari tipe dari benda surgawi atau lebih artinya seluruh ciptaan. Allah memang berfirman kepada Musa, lihatlah bahwa semuanya itu menurut bentuknya seperti yang diperlihatkan kepadamu di atas gunung Peru yang menaungi tahta pengampunan. Bukankah itu adalah buatan tangan manusia? Lebih jauh lagi, apakah bait suci yang terkenal di Yerusalem itu itu juga buatan tangan dan dibuat oleh keahlian manusia? Iya, jadi dalam perjanjian lama itu juga ada ikon-ikon yang dibuat oleh tangan manusia. Oke, coba lanjut lagi ini. Nah, adalah akurat. Dalam aturan secara teologis untuk mengatakan bahwa Allah sendiri adalah pembuat ikon pertama dan secara nyata mengoreksi dirinya dalam rupa anak. Iya, ada gambar Allah. Berarti siapa yang ini gambarnya itu? Allah sendiri yang menjadi pembuat ikon pertama. Terus Kontroversi ikonoklas bukan hanya kontroversi tentang seni keagamaan, tapi lebih dari seluruh makna dan implikasi dari interpretasi. iya, Allah. Allah mengambil tubuh materi dan membuktikan bahwa materi dapat ditebus. Karena yang menjadikan manusia telah menggantikan daging, kata Saint Yohanes dari Damaskus. Ya, jadi kalau Allah jadi manusia, Allah jadi daging, daging itu materi kan? Ya kan, sama seperti kayu itu materi. Daging kita materi. Nah, materi itu bisa diambil oleh Allah, diilahikan. Jadi kita bukan anti materi. Ya, materi ini ciptaan Allah. Nah, itu yang dikatakan di sini materi dapat ditebus. Terus Bahan yang diciptakan dalam itu adalah ekspresi Kristen Timur terhadap dunia material. Ini memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada kita hari ini di bidang ekologi. Hal itu sakral dan tidak boleh disalahgunakan atau terkontaminasi. iya. Jadi, kalau kamu lihat di sini ikon-ikon ini apa ya? Kan terbuat dari materi, kayu misalnya, cat. Ya kan? Nah, itu materi sama seperti Kristus memberikan tubuh dan darahnya, anggur dan roti. Itu kan materi semua. Gitu. Materi itu sudah ditebus. Coba baca lagi. Reformasi Protestan pada abad ke-19 berpandangan negatif terhadap itu. Bagi Luther, ikon diizinkan sebagai ilustrasi. Tapi dapat menerima tidak lebih dari adegan secara dengan lebih dari satu orang digambarkan. Sehingga tidak akan membuat orang yang setia tersandung dalam penyembahan berhala. Nah, reformasi mengatakan ini kayak nanti penyembahan berhala. Ya, kayak kita nyembah patung atau nyembah lukisan gitu. Terus Kaum Puritan di Inggris dan Amerika mengambil pandangan negatif tentang seni ikon. Mereka membenci dan melawan semua lukisan agama. ini yang masuk Kristenan di Indonesia akhirnya masuk kan dari reformasi, dari Calvin, dari Luther, dari Puritan, misalnya kayak Metodis, masuk Luther itu kayak ONKP itu Luther ya, gereja-gereja Calvin itu kayak GKI, GKJ. Nah, akhirnya mereka memang agak negatif tentang ikon. Jadi kalau lihat ikon, wah takut mereka ini penyembahan berhala. Ya. Padahal saya sangat suka sekali dengan ikon. Oke. Bagus-bagus kan ikon ini. Misalnya ini aja mau lihat. Atau mana tadi ya? Ikon ini aja. Nah, indah kan? Ini ikon Mesir. Di Nias nggak ada. Oke. Nah, ikon Mesir yang ada di Nias gitu. Oke. Nah, ini Antiochian. Ya kan? Di sini ada nggak? Ada di rumah saya. Ya, saya punya ikon ini. Oke. Terus ya walaupun fotokopi di pas foto ya.
Nah, ini ada ikon lagi. Ya. Ini saya juga ada. Saya bingkai. Ini yang Mesir. Terus, nah, ini contoh orang kudusnya. Ya. Sering kalian lihat. Oke, coba baca lagi. Coba Wiki baca. Dia kayak ibu-ibu kok kipas ya. Oke. Gambar Kristus. Oh ini ya, kaum Puritan. Mereka membenci dan satu sisi mereka menyangkal seni Kristus atau seni kita potensi karena sulit untuk percaya bahwa anak-anak yang tinggal dari manusia. Iya. Namun sebagai seorang wanita bercampur dengan hati paling dan berdarah menunjukkan melalui dada transparan. Jika dianggap serius menyangkal bahwa dia adalah manusia. Gambar-gambar seperti itu memberi kesan bahwa dia menjadi hantu baik pria maupun wanita. Iya. Eric Melanchthon menulis, tetapi sejak saat Allah mengutus putra tunggalnya untuk tinggal di bumi, lahir dari seorang wanita panah, itu berkhotbah untuk melakukan mujizat, untuk menderita maut karena orang-orang Yahudi, dan untuk dibangkitkan situasi bagi dia berubah dengan agama baru yang terkandung di dalamnya sendiri ada fakta yang terlihat menjadi nyata. Kalau menciptakan manusia, dan Tuhan membuat nyata secara fisik. Akhirnya tidak ada alasan untuk melarang pencitraan, karena jika Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, tidak ada kemungkinan dapat tentang dia yang mengarah pada penyembahan berhala. Iya, karena kita menyembah Allah itu bukan, jangan ditarikan kita menyembah materi, tentu tidak, ya. Tetapi materi itu bisa dipakai untuk menjelaskan tentang alam. Sama seperti kita memakai roti dan anggur, itu kan materi, ya. Termasuk juga kita memakai alat-alat seperti ini kan materi, bisa dipakai buat ibadah dan sebagainya. Oke, nah apa itu ikon dan seterusnya ini kan kalian bisa baca sendiri kan ya. Atau kita coba secara singkat, apa itu ikon? Coba baca Nenong yang cepat. Kecenderungan itu kan mula-mulaan sudah mereka yang realistis. tidak mereka menggunakan tanda-tanda abstrak huruf yang mewakili Yesus seperti huruf C, Iya, Ki dan Roh ya. C dan Roh. Plus Christ kan, Yesus atau IHS, pertama untuk sampai Yesus bahasa Yunani kita menggunakan tokoh-tokoh seperti ikan, yang merupakan tanda rahasia bagi Kristus atau seekor domba yang mewakili Yesus, ada domba Allah yang diadakan di Konstantinopel pada tahun 692. Tinggal dua menyatakan bahwa adalah salah satu bagi gereja untuk menggambarkan Kristus dalam tanda dan lambang itu. Sinode secara khusus menetapkan hal itu salah untuk menggambarkan Kristus sebagai domba, anak domba Allah jika dia benar-benar menjadi manusia. Atau sini maka dia harus digambarkan sebagai manusia, bukan sebagai binatang atau sebagai simbol. Iya, jadi dulu karena belum ada ikon, Yesus itu digambar seperti ikan ya, tus. Oke. Karena takut ya secara rahasia. Nah, kalau pakai salib gitu ya mungkin bisa dibunuh. Cuman itu kan orang Kristen itu kayak darahnya halar ya, dibunuh gitu. Darahnya segar. Ya, kayak jus segar gitu. Oke, jadi mereka nggak berani ya
menonjolkan mereka pakai simbol-simbol kayak ikan, anak domba. Gitu. Nah, kemudian setelah kekristenan itu sudah memasuki fase damai, ya, Kekaisaran Romawi jadi Kristen. Nah, misalnya penggunaan ikon itu sudah mulai marak, ya, mulai banyak. Nah, konsili di tahun 692 melarang ya simbol Kristus itu sebagai domba lah atau ikan lah, karena dia datang sebagai manusia gitu. Maka ikon manusia yang ditonjolkan ya, seperti ini ikon manusianya yang tadi ya. Nah, misalnya seperti ini ikon Pantokrator yang ini manusia kan, gitu. Nah, ikon-ikon manusia. Nah, ini ya. Oke, terus para gereja. Apabila gereja merasa bahwa sifat ilahi Kristus harus ditunjukkan dalam gambar-gambar serta sifat manusiawi. Iya, Mereka mengatakan dalam arahan yang sama bahwa gambarnya tidak boleh terlalu duniawi. Konsili Konstitusi ke-7 mengatakan bahwa gereja meskipun dia dapat menggambarkan Tuhan melalui seni dalam pucuk manusianya, tidak boleh terpisah dalam representasi daging Kristus dari keilahiannya. Kristus harus diwakili. diwakili dalam seni sesuai dengan keindahan alam dari beberapa model manusia biasa dan tidak bisa benar Dan ini tidak benar. tidak bisa benar dan tidak bisa benar di barat di mana yang tampan dan visioner menjadi model lukisan Kristus yang sebenarnya. Oke, terus Sifat sifat manusiawi Kristus yang indah dari segi barat tidak dapat diterima oleh orang-orang Kristus meskipun mengingatkan fakta bahwa mereka hanya mengungkapkan gagasan tentang sifat manusia dari Tuhan kita. jadi Jadi tolong dihadapkan dengan tugas khusus untuk menemukan beberapa jenis naratif yang akan mengarahkan kita langsung kepada pikiran bahwa dalam diri orang yang diwakili seluruh kepenuhan keilahian berdiam secara jasmani. nah, bagaimana ya? Tidak boleh terlalu duniawi. Ya, seperti kalau di barat itu kan kamu bisa bedakan ya. Ikon Kristus barat ini ya. Yang model Katolik lah ya. Itu beda sekali. Nah, ini ya. Ini barat Katolik. Coba bandingkan dengan ini. Beda ya kan? Beda. Nah, ini kelihatan ini kayak lukisan aja, enggak ada ya katakan di sini ini ya. Gambarnya tidak boleh terlalu duniawi. Lalu kalau di barat itu tidak boleh terlalu muda, tampan, ya, visioner, gitu, ya. Nah kalau di barat itu senang menggambarkan Kristus yang visioner, yang indah, gitu ya. Nah tapi kalau di timur itu enggak ya, dia mengarahkan bagaimana seluruh kepenuhan ilahi itu berdiam secara jasmani, jadi ada nuansa ilahinya, ya. Ada nuansa keilahiannya, misalnya ini, ada nuansa nah inilah katakanlah ya, ada nuansa keilahiannya. Oke. Nah, makanya kamu lihat tangannya itu panjang-panjang biasanya. Ya. Mau lihat mungkin yang lain lebih jelas. Kalau ini biasa ya, ada ini seperti manusia ini. Tapi kalau di misalnya di timur, nah kamu lihat ini kan ada nuansa mistiknya ya kan. Nah, misalnya ini nggak tahu kenapa.
Nah, misalnya ini. Nih. Nah, lihat tangannya itu. Besar kan? Panjang. Nah, kemudian ya. Nah, ini berbeda dengan lukisan seperti di barat ya. Nanti lukisan Kristus nih. Oke, kamu beli $19 ini. Oke, dijual. Oke, coba baca lagi. Jadi, bagaimana pemikiran dalam ikonografi itu seluruh kepenuhan keilahian berdiam secara jasmani. Ya, coba baca Happy. Selain itu, Theodorus Cubitus berkata, jika kita mengatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, dengan cara yang sama bahwa Tuhannya harus dikatakan sebagai kekuatan dan hikmat Allah. Nah, alasan ini seni ikon ortodok diciptakan untuk Kristus sebagai tipe ideal seperti model manusia murni dengan karakteristik supernatural seperti mata besar, hidung dan tangan. Nah, jadi seperti matanya, hidungnya, tangannya, mulutnya, itu nuansa ilahinya harus ada. Gitu. Ya. Berbeda kalau kayak tadi yang cuma lukisan doang. Nah, misalnya kayak mata besar, hidung besar, tangan besar. Ya. Terus dengan demikian, Dengan demikian, ikonografi ortodok berusaha untuk mengekspresikan unsur supra alami. Jadi supra gitu ya. Karena tangannya kok besar-besar. Kalau tangan manusia kan enggak kan? Gitu. Nah, jadi sengaja gitu ya. Untuk mengungkapkan esensi ilahinya, supra alaminya. Terus? supra-rasional dan supra-konseptual Tuhan kita melalui hiperbola, berlebihan dan bahkan deformasi realitas alam. Iya. Berlebihan gitu ya, kayak tangan misalnya tadi atau hidungnya gitu panjang gitu kan. Nah, ini kan kamu lihat tuh hidungnya apa? Panjang ini. Ya. Nah, tangannya ini ya. Tangannya besar ini. Gitu. Terus Jadi, sementara di Barat, secara tradisional menekankan sifat manusia dari Kristus melalui penggunaan patung-patung dan model-model manusia. nah, maka di barat kebanyakan dia pakainya manusia. Jadi ikon Kristusnya itu seperti apa? Seperti manusia. Nah, ini. Nah, ini. Oke, ini di barat, misalnya di Katolik. Ya, dan bentuk patung-patung. Contohnya seperti ini. Ini kan terlalu indah, terlalu tampan. Nggak ada unsur supra naturalnya atau seperti ini ya. Oke, nah ini karya barat. Ini beda dengan misalnya seperti ini. Nih. Yang tangannya besar-besar seperti ini. Ya. Oke, coba baca lagi. Timur lebih menekankan pada sifat ilahi Yesus melalui usul yang sesuai dengan ekspresi ilahi yang sangat efektif karena susah berubah-ubah melalui penggunaan gaya bahasa. Iya, nah ini contohnya ya. Terus tiga cara Penggambaran. Ada 3 cara untuk menggambarkan seseorang: foto, potret, atau lukis, dan ikon. Iya. Foto itu merekam itu apa adanya. Ya, foto ya misalnya kayak pakai itu foto. Apa adanya kan? Rekam. Lalu yang kedua, potret.
Potret itu kita lukis. Terus baca lagi. Potret sukses mereproduksi struktur seseorang dengan cara yang benar untuk kehidupan dan dapat dikenali, tetapi pada saat yang sama mengungkapkan karakternya dan memberikan ekspresi pada sifat batinnya. Nah, itu yang kedua, melukis atau potret ya. Yang ketiga, Sebuah ikon bukanlah foto tetapi lebih seperti potret. Namun yang lebih dari sekedar potret. atau lukisan dan lebih dari sekedar lukisan. Ikon Jika bertujuan memberi keserupaan yang benar apa? dari orang itu. Dan pada saat yang sama ia berusaha untuk menunjukkan kepada seseorang apa yang telah menjadi jati dirinya melalui kuasa Roh Kudus. Suatu ikon lebih dari sekedar foto, bahkan lebih dari sekedar potret. Ikonografi menggambarkan apa yang terjadi pada orang-orang setelah Tuhan menguji mereka. Mereka menjadi orang baru dengan menghilangkan segala sesuatu yang tidak relevan dengan figur spiritual. Figur tersebut menjadi bergaya spiritual, bukan tidak realistis, tetapi supra realistis. Iya. Ikon tersebut dengan demikian disisihkan dari semua bentuk seni gambar lainnya. Ia menawarkan ekspresi eksternal daripada manusia yang berubah rupa dan tubuh yang dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu terlatih dalam kebaikan sehingga menjadi seperti tubuh rohani yang akan kita terima pada kedatangan Kristus yang kedua. Ada beberapa yang percaya bahwa abstrak ionisme, pengurangan fitur adalah untuk esensi paling murni berasal dari para ikonografer. Iya. Nah, misalnya kalian bisa coba belajar lukis ini. Ya. Lukis saya coba di buku gambar ini misalnya. Atau ini. Nah, ya diwarnai nanti. Oke. Coba baca lagi. Ikon Ikon disebut yang kemudian berubah dalam bentuk dan warna. Mereka adalah Nah, ikon itu adalah Injil visual. Terus pada kenyataannya, Gereja Timur memiliki dua Injil, lisan dan visual untuk menarik seluruh manusia. Seperti dikatakan oleh Bapak Gereja Saint Basil, apa yang ditransmisikan oleh kata-kata melalui telinga, lukisan itu secara diam-diam ditunjukkan melalui gambar dan dengan dua cara ini saling menemani satu sama lain. Kita menerima pengetahuan tentang satu hal yang sama. Seseorang harus memasuki gereja untuk melihat di hadapannya semua misteri agama tersentang di hadapannya. Jika seorang yang belum percaya meminta kita untuk menunjukkan kepadanya iman kita, kata Saint Yohanes dari Damaskus, bawa dia ke gereja dan tempatkan dia di depan. Melalui ikon ini, gereja menarik bagi mata dan indera. Nah, ini menarik mata dan indera. Seperti ini. Ya kan? Jadi ini bukan hanya lukisan atau foto ya, tapi ada supra natural nih, atau seperti ini. Ya, nah, ya kan? Nah, kata Damaskus, dia bilang apa? Bawa dia ke gereja, tempatkan dia di depan ikon. Ini akan menarik mata dan inderanya. Kamu akan lebih mudah ingat mana? Ayat Alkitab atau visual? Iya. Ikon jadi bisa salah satu cara penginjilan. Ya, terus baca lagi. Kita mengingat jauh lebih mudah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, ini kan kita mengingat jauh lebih mudah dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita dengar atau baca. Oke, terus Para nabi perjanjian lama, misalnya sering menciptakan metode aksis dramatis dan simbolik. Laki-laki mungkin menolak untuk mendengarkan, tetapi mereka sulit melihat.
Yeremia misalnya memperingatkan orang-orang dari perbudakan yang akan menimpa mereka dengan membuat kuk dan mengenakannya di lehernya. Praktik di negara-negara komunis untuk menggantung foto-foto pemimpin mereka di mana-mana dipinjam oleh kaum Marxis Rusia dari penggunaan ikon di gereja Ortodoks Rusia. Iya. Kayak sampai sekarang itu kok ada ya gantung presiden apa itu ya. Presiden Jokowi misalnya. Ya, mari kita lihat wajahnya kan di sana misalnya. Nah, itu sebenarnya praktik dari gereja yang menggantung ikon-ikon itu. Oke, terus? Gambar-gambar itu pada dasarnya adalah ikon para ulama yang dimaksudkan untuk memancing semacam penyembahan pada tertentu dan ketaatan mutlak kepada mereka. Negara komunis kan gitu ya. Korea itu Kim Jong Un tuh, gambar fotonya gede banget. Ya, kalau dulu di China itu Mao Zedong itu gede sekali. Oke, karena ikon itu juga berfungsi apa? Seperti penyembahan jadinya. Kalau bisa dipakai untuk itu jadinya, ya. Terus? Ikon itu lebih dari sekedar sarana pengajaran. Ini berlaku untuk sakramen. Sebab sebuah ikon tidak sepenuhnya merupakan ikon sampai ikon itu diberkati oleh imam di gereja. Karena dia menjadi penghubung antara manusia dan ilahi. Ini memberikan pertemuan eksistensial antara manusia dan Allah. Itu menjadi tempat penampakan Kristus asalkan seseorang berdiri di hadapannya dengan hati dan pikiran yang benar. Itu menjadi tempat doa. Nah, jadi di depan ikon kita bisa berdoa. Seperti penampakan Kristus. Ya. Terus? Ikon berpartisipasi dalam peristiwa yang digambarkannya dan hampir merupakan penciptaan kembali dari peristiwa itu secara eksistensial bagi orang percaya. Iya, jadi kalau ada ikon seperti ini kita mau menjadi orang suci, kudus seperti Ekaterina, atau menjadi serupa dengan Kristus. Karena kembali lagi, ingat, kamu juga adalah gambar. Ya. Nah, sehingga kita lihat gambar ini, timbul keinginan untuk menjadi serupa dengan gambar itu. Sama lah ya, kamu lihat gambar apa di Instagram gitu ya. Wah, kepingin ya ke sana ya. Gitu. Ya kan? Misalnya kamu lihat ada pemandangan yang indah atau tempat wisata yang menarik, nah kamu kepingin. Jadi kalau kita lihat ikon, maka kita diingatkan kita adalah gambar yang dicipta untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Oke, coba baca lagi. Seperti yang dikatakan Sugako, dengan berkat ikon Kristus sebuah pertemuan mistis umat beriman dan Kristus menjadi mungkin. Banyak ikon dianggap sebagai pekerjaan ajaib. Ini dianggap sebagai ikon par Excellence atau luar biasa. Berdiri di gereja Ortodoks yang dinding dan lain sebagainya ditutupi dengan ikon Kristus dan Roh Kudus, penyembah itu tidak merasa sendirian. Dia mengalami persekutuan dengan orang-orang iya, kudus. melalui kehadiran ikon-ikon tadi. Jadi kayak ada banyak saksi. Maka kalau gereja itu penuh dengan ikon, itu kita nggak nyembah sendiri bersama dengan mereka. Persekutuan dengan orang-orang kudus. Terus? Dia mengalami persekutuan dengan Kristus dan orang-orang kudus. Nah, Dia juga merasa bahwa dia adalah anggota keluarga. iya. Orang-orangnya tadi, melalui ikon tadi. Terus? Stewart menggambarkan ini dengan baik yang menulis. Gambar itu kelihatannya diatur sedemikian rupa hingga menanamkan perasaan hubungan langsung antara kita dan gambar-gambar itu. Masing-masing kepribadian ini menghadap satu, sehingga seseorang berdiri seolah-olah di dalam jemaat adalah para orang kudus. Seni Bizantium pada kenyataannya menempatkan satu di gambar. Dia atau penonton mengamati dan diamati. Iya, kamu coba lihat ya. Gereja di Ortodoks itu ya contohnya coba kita lihat ya.
Rusia ini banyak ya. Bagaimana ikon-ikon tadi yang dikatakan ada banyak saksi ya. Nah, itu kan ada banyak ikon ya. Coba yang lain. Cet. Gara-gara wiki ini. Oke, coba ini ya. Di Rusia ya. Ini cari yang video ya, jangan yang short. Saint Cathedral tersebut. Coba ya. Kenapa? Langsung aja nah lihat tuh dalamnya ya. Lihat full of icon. Jadi nih icon semua kan? Full icon. Ini Saint Petersburg di Rusia. Atau kreatornya di atas ini nih biasanya. Penuh icon, ya kan? Nah, itu orang-orang kudusnya. Nah, itu ikon Kristusnya itu. Itu ikon Theotokosnya, ikon Kristusnya. Ini model Rusia. Oke. Karena coba kita lihat yang lainnya. Ini gereja kecil. Lihat ya.
Nih, full icon kan? Lagi Vesper. Lalu sebelah kiri saya icon Theotokos, ini icon Kristus. Lalu gitu. Ikonostasinya. Ini diakennya, yang ada selendangnya gini diaken. Ini dupanya. Dalamnya ada imamnya. Lagi ibadah Espa ya. Pak. Coba gereja lainnya. Oh ini ya. Ini salah satu gereja juga. Ini gereja The Savior ya. The Church of the Savior. Di Saint Petersburg juga. Tuh. Nah, ikon-ikon itu apa tadi? Untuk ibadah, untuk doa, untuk tadi Cornelius menjelaskan untuk menjelaskan tentang teologi. Ibadah berarti waktu mereka ibadah itu bukan sendiri, bersama dengan orang-orang kudus yang digambarkan di sini. Oke? Nah, ini pantokrator ya kan? Ya tuh. Lalu di atas nih. Ini ada Theotokos dengan Kristus, ini Kristusnya. Ini ikonostasisnya, ini tipe. Ini ruang maha kudusnya di sebelah sini. So, tuh, lihat tuh. Ini pantokrator yang kan? Nah, Kristus memegang kitab. Ini Annunciation ya. Maria menerima apa disucikan Roh Kudus. Ini pantokrator lagi. Oh, ini kenaikan Kristus ya, surga. Kita lihat yang lain lagi. Dari ini rupanya, dia banyak share. Coba lagi ya. Gereja yang lain. Ini. Nah, ini yang Roma. Bandingkan dengan yang Roma. Banyak patungnya kalau Roma. Ini patung-patung semua ini. Bukan ikon ya. Saya mau tunjukin yang ini Cathedral Christ of the Savior nih. Ini luar biasa juga nih. Ada nggak ya di dalam?
lagi. Nah, ini itu gerejanya, gede kan? Komputernya lelet. Beberapa matiin dulu. Nah, kamu lihat tuh, ya kan? Ini juga kayaknya baru nih. Besar kan? Ikon doa di depan ikon itu. Mana lagi ya? Ini yang Sensava di Serbia. Ini gerejanya. Oh, oh. Oke. Serbia ya, itu di Eropa Timur. Nah, itu Pantokrator ya. Ini malaikat ya, ayat 6 berarti serafim. Ya, yang bermata banyak itu kerubim. Kamu lihat tuh di atasnya. Full icon. Ya, nggak ada dinding, nggak ada ikonnya, semua icon. Tuh. Hah? Gereja, loh, museum. Ada, ini kan pas dibuka untuk umum kan, untuk hari Minggu buat ibadah. Nah, ini ikonostasisnya ini. Nanti romonya di sini, umatnya berkumpul menghadap ke ikonostasis itu. Kayak tadi itu. Kayak ada Vesper tadi. Tuh, lihat tuh. Pantokrator. Nah,
di Belgrade ya nih ya. Oke deh, kita break dulu. Nah, ini misalnya nih. Ini tadi udah kita lihat ya. Ini yang di Belgrade. Nah, ini yang di sini nih. Ini belum nih. Nah, ini juga. Ya. Nah, ini. Nah, Yesus masuk ke Yerusalem ini. Jadi kalau di dinding itu bisa gambarkan kisah-kisah ini ya. Pelayanan Yesus. Ini tahun kebangkitan, penyaliban. Ya, Saint Michael. Ya. Nah, ini dia. Ini. Ini bernilai seni tinggi ya. Oke, kita break dulu. Kita sambung lagi.